Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang langkah menghitung efek stock selection dan market timing menggunakan model Hendrickson-Merton. Langkah-langkahnya cukup panjang, jadi mohon ikuti yang saya lakukan. Silakan masuk ke file Excel yang sudah saya siapkan. Jadi secara umum, model Hendrickson-Merton itu mengasumsikan return portfolio kurang risk-free sama dengan alpha tambah beta dikali return market kurang risk-free, ditambah gamma dikali D, ditambah error. Di mana alpha ini menunjukkan kemampuan dia melakukan stock selection, dan gamma adalah kemampuan dia dalam melakukan market timing. Nah, kalau secara matematika, basically ini adalah Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Jadi yang harus kita isi, yang harus kita cari adalah A-nya berapa, B1-nya berapa, B2-nya berapa. Ya, maaf ya, ini B1, ini B2. Jadi gamma itu B2-nya, kalau alpha itu adalah A-nya. Nah, di sini sudah ada data IHSG, Telkom, Bank BCA, juga ada risk free. Nah, pertama kita harus menghitung rata-rata return bulanan daripada risk free dulu. Sama dengan average ini. Nah, karena ini angkanya belum dalam persentase ya, saya bagi 100. Berarti rata-rata risk free selama 3 tahun dari 2018 sampai dengan 2021 adalah 4,5%. Dan karena data IHSG, Telkom, dan Bank BCA return-nya dalam bulanan, maka saya bagi 12. Oke, jadi return bulanannya 0,38%. Ini ada IHSG, return bulanannya yang dihitung dengan cara ini. Oke, kita copy ke samping, ke bawah. Ya, sama aja ya. Nah, sekarang kita sudah dapat komponennya. Marketnya ada, sahamnya ada, risk free-nya juga sudah ada. Nah, kita tentukan dulu, kita mau hitung Telkom atau Bank BCA. Misalkan saya hitung Bank BCA. Ya. Jadi BBCA. Y di sini adalah return portfolio kurang risk free. Sebenarnya ini konteksnya untuk reksadana sih, tapi cara ngitungnya sama aja. Anda tinggal mengganti ini dengan NAV reksadana juga bisa melakukan perhitungan yang sama. Anggap saja ini adalah reksadana ya. Nah, BBCA kurang risk free F4. Oke. Copy ke bawah. Ini dapat dari return Bank BCA kurang risk free, ini return Bank BCA kurang risk free, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, X1 itu adalah return market kurang risk free. Berarti di sini return market adalah IHSG, karena dia adalah market, kurangi risk free. F4 juga. Nah, gamma atau D itu tadi didefinisikan. Jika return market di bawah risk free itu 0, di atas risk free itu 1. Nah, jadi ini sama dengan if ini lebih kecil dari 0, ya. Karena kan ini sudah hasil pengurangan. Kalau dia negatif, berarti dia lebih kecil dari 0. Maka angkanya 0. Kalau dia positif, maka 1. Ya, kelihatan ya, minus 1,75%, angkanya 0. 0,02% itu 1. Minus 0,58 dia 0. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung koefisien yang lain, rumusnya seperti ini. Ya, ada N, X1, X2, X1, X2. Ini namanya matriks. Ya. Jadi kita harus melengkapi komponen-komponennya. X1-nya sudah, X2-nya sudah. Sekarang X1-nya dikuadratkan. X1 dikuadratkan. Copy ke bawah. X2 dikuadratkan. Copy ke bawah. X1 kali X2.
X1 kali X2, copy ke bawah, X1 dikalikan Y, copy ke bawah, nah kemudian X2 dikalikan Y, copy ke bawah. Nah, di sini ada tanda sigma. Sigma itu artinya dijumlahkan. Berarti di sini total. Sigma. Atau total ya. Sama dengan sum daripada angka ini. Oke. Nah, sekarang kita letakkan sesuai dengan kolom-kolom ini. Oke, kita letakkan sesuai dengan kolom-kolom ini. Pertama-tama N, ya, N itu berarti kita count jumlah datanya. Kalau 3 tahun kan harusnya 36. 36. Kemudian sigma X1 berarti sigma daripada X1. X1 yang ini ya. Ini sigma daripada X2. Berarti ini. Oke. Nah, ini sama ya. Untuk gampang kita pakai tampilannya number saja. Nah, kemudian ini adalah X1 kuadrat. Berarti kita cari di sini X1 kuadrat. Nah, di sini adalah X2 kuadrat. X2 kuadrat, berarti X2 kuadrat. Nah, di sini adalah X2 kali X1, X1 kali X2. Berarti sama dengan ini. Oke. Ini A, kita sudah dapat. Ya. B yang kita cari. Nah, ini yang H. Ya. H ini sigma Y. Berarti sigma Y ini. Kemudian sigma X1Y, X2Y. X1Y, X2Y di sini. Jadi X1Y sama dengan ini X2Y. Oke, jadi sudah dapat. Ini tampilannya juga general, tidak apa-apa. Oke, nah kita sudah dapat A, sudah dapat H. Ya. Kita sekarang mau cari B, di mana B0-nya itu adalah alpha atau stock selection, B1-nya beta, B2-nya market timing. Yang kita mau cari adalah dua ini. Nah, rumusnya A kali B sama dengan H. B sama dengan A pangkat min 1 kali H. Nah, berarti ini A. Kita harus cari A min 1. Karena ini A, cari A min 1. Nah, caranya bagaimana? Karena ini adalah matriks, kita harus di-inverse-kan. Ya. Rumusnya M inverse. Inverse ya. Kita seperti ini. Nah, dapatlah A min 1. Oke. Jadi B sama dengan A min 1 kali H. Ya. A min 1 kali H. Berarti kita bisa hitung ya. A min 1-nya adalah ini kali ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Nah, dapatlah alfanya. Betanya sama dengan ini kali ini plus ini kali ini
plus ini kali ini. Dapat betanya sama dengan yang gamanya ini kali ini plus ini kali ini plus ini kali ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan angkanya. Ya, jadi stock selection-nya adalah atau alfanya kalau kita persentasekan adalah 0,665% secara bulanan. Beta ini tidak bisa disetahunkan, gamma juga tidak bisa. Jadi kemampuan dia dalam melakukan market timing ya adalah 0,0025. Nah, ini adalah cara hitung secara manual. Ada nggak cara yang lebih cepat? Ada, Bapak Ibu. Ya, kita bisa pakai fungsi solver yang ada di Excel. Jadi Anda ke analyze data, ke data ya, analysis tools, Anda install Toolpack sama solver. Kemudian ke data analysis, pilih regression. Nah, kita pilih regression. Pertama kita masukkan Y-nya dulu. Ini yang Y. Kemudian yang X. Yang X berarti X1 dan X2. Sampai di sini. Nah, kemudian hasilnya Anda tampilkan di sini, misalkan. Oke. Nah, ini kan keluar summary output, ya, di mana alpha, beta, dan gamma itu sama dengan ini. Kalau kita copy ke atas, intercept-nya sama ya, kita lihat ya. Ini kurang ini. Nah, 0 kan? Kita kurangi semua. 0 ya, artinya sama. Jadi kalau menghitung cara manual seperti ini, kalau Anda menggunakan data analysis regressions, ya itu langsung keluar hasilnya. Kita bisa ambil di sini. Di sini juga ada uji T, uji P, dan seterusnya, uji F ya. Jadi Anda bisa menginterpretasikannya secara statistik. Nah, ini tadi untuk BBCA. Untuk Telkom gimana? Nah, kalau Telkom kita bisa hitung lagi. Kalau misalnya saya mau hitung Telkom, saya tinggal ganti. Ininya tadinya BBCA, ya. BBCA kurang risk-free, saya ganti dengan Telkom kurang risk-free. Nah, saya copy ke bawah. Yang ini kita tidak usah ganti karena sama aja. Ya. Nah, dapatlah Telkom seperti ini. Saya copy, paste, values and number formatting. Ini Telkom. Ini saya persentasekan. Nah, jadi kalau kita lihat stock selection-nya BBCA itu di bawah Telkom. Betanya seperti ini. Nah, kemampuan market timing-nya BBCA positif 0,0024, Telkomnya negatif. Jadi kalau misalkan kita urutkan kemampuan suatu saham atau reksadana berdasarkan kemampuan market timing-nya, yang BBCA lebih bagus. Tapi kalau berdasarkan stock selection-nya, itu Telkom lebih bagus. Ya. Cuma ini memang hanya salah satu cara pengukuran. Kita juga harus membandingkan return aktualnya juga. Apakah return aktualnya lebih baik? Coba kalau kita bandingkan return actualnya ya. Bank BCA, return actualnya adalah ini bagi Bank BCA ya, sama dengan yang Bank BCA ini bagi ini min 1. Ya, return Bank BCA selama 3 tahun terakhir adalah 40%. Sementara return-nya Telkom
adalah ini bagi ini min 1. 7%. Ya. Nah, jadi kalau secara market timing lebih bagus BCA karena angkanya lebih tinggi. Tapi kalau secara stock selection lebih bagus Telkom. Nah, tapi secara return lebih bagus Bank BCA. Jadi stock selection ini tidak benar-benar mencerminkan suatu portfolio dalam menghasilkan return seperti itu. Ya, ini sekali lagi lebih tepat dihitung pada reksadana. Ya, Anda tinggal ganti NAV ini dengan NAV reksadana aja untuk menghitung satu persatu. Oke, demikian dari saya tentang cara menghitung berdasarkan metode Hendrickson-Merton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.